Tahu nggak, diperkirakan bahwa orang Yahudi memiliki sekitar 25 hingga 30% dari total kekayaan dunia. Meskipun populasi mereka hanya sekitar 0,2% dari total populasi dunia menurut OpenAI. Bayangin guys, populasi mereka di dunia hanya 15 juta orang atau dibandingin hanya sebesar populasi Jakarta dan Surabaya aja. Tapi kekayaannya gila kan? Apa sih cara didik yang buat mereka begitu berhasil? Cara didik orang Yahudi cenderung fokus pada pembentukan karakter dan nilai-nilai dasar yang dianggap penting dalam agama dan budaya mereka. Contoh nih, cara didik orang Yahudi pada usia dini berdasarkan info dari The Jewish Family Book oleh Sharon Strasvold adalah yang pertama, pembiasaan ritual. Anak-anak Yahudi diajarkan untuk melakukan ritual agama seperti Shacharit atau doa pagi, Mincha atau doa sore, dan juga Marif, doa malam secara teratur. Dan ini ada tujuannya guys. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran dan juga rasa tanggung jawab pada anak-anak dan untuk memelihara kebiasaan dan tradisi sejak dini. Berpartisipasi dalam kegiatan agama seperti Sabat di hari Sabtu, perayaan Paskah Yahudi, dan juga perayaan Yom Kippur. Melalui kegiatan ini, anak-anak diajarin tuh tentang tradisi dan nilai-nilai Yahudi secara langsung. Ditancepin hal-hal positif sejak kecil guys. Nah, bedanya apa sih contohnya ya dengan Indonesia nih? Negara kita, negara Pancasila yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Dan udah pasti jelas ya, agama juga penting di Indonesia. Di dalam sistem Yahudi, pendidikan agama lebih menekankan pemahaman dan penerapan nilai-nilainya di dalam kehidupan sehari-hari. Sementara pendidikan agama di Indonesia lebih menekankan pada pembelajaran teks dan hafalan ayat-ayat suci. Di Yahudi diajarkan untuk mengaplikasikan nilai-nilai agama seperti contohnya kejujuran, kasih sayang, dan juga tolong-menolong. Sementara di Indonesia yang dipelajari lebih banyak belajar tentang kaidah-kaidah agama dan teks-teks suci. Karena itu, Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, pernah menyatakan bahwa pendidikan agama di Indonesia perlu deh lebih diperhatikan dan direformasi. Ia juga menekankan pentingnya pembelajaran yang moderat dan inklusif, serta hindari deh pendekatan yang eksklusif dan dogmatis. Hal kedua nih, peran keluarga dan komunitas. Dalam pendidikan anak Yahudi, keluarga dan komunitas punya peran yang sangat penting. Orang Yahudi percaya bahwa nilai-nilai moral dan etika yang kuat merupakan hal yang penting banget. Karena itu, anak-anak nih diajarin untuk menghormati orang tua, merawat dan menjaga lingkungan sekitar, dan juga membantu orang lain di sekitar mereka. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk membangun kepribadian anak-anak dan membentuk karakter mereka sejak dini. Esensi dari ajaran Torah, kitab suci orang Yahudi, disimpulkan oleh Rabbi Hillel adalah jangan lakukan apa yang tak kau mau dapatkan, karena hal itu akan kembali. Artinya apa? Hukum reciprocity atau timbal balik. Mungkin banyak yang bilang ini hal-hal simpel ya, seperti mengucapkan terima kasih, tepat waktu, atau tidak buang sampah sembarangan. Tapi hal tersebut dapat membangun kebiasaan dan disiplin. Hal ketiga adalah belajar mengembangkan keterampilan sosial. Orang Yahudi memperhatikan pengembangan keterampilan sosial anak-anak sejak dini. Anak-anak diajarkan untuk bekerja sama, membangun hubungan sosial yang sehat, dan juga berkomunikasi dengan baik. Tujuannya apa? Hal ini bertujuan untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial yang penting banget untuk kesuksesan di masa depan. Salah satunya adalah paham Adam Yehudi Nifah, yang berarti setiap orang adalah unik. Karena itu mereka menerima perbedaan, bahkan melihat perbedaan itu sebagai sesuatu kekuatan karena keunikannya, bukan membeda-bedakan, apalagi membenci perbedaan. Paham ini juga yang membuat mereka bisa kreatif, beradaptasi, dan juga berkolaborasi dengan semua orang. Selain itu, jika kita lihat pakaian orang Yahudi, seringkali menunjukkan kesederhanaan dan juga kepatuhan terhadap apa? Terhadap hukum dan tradisi. Prianya menggunakan kipah atau topi kecil dan talit atau selendang, sementara wanitanya memakai rok panjang dan menutup kepala dengan tudung. Bisa jadi dua hal ini yang membuat Mark Zuckerberg hanya berpakaian polos sederhana dan menikahi gadis keturunan Tionghoa. Serta kita udah tahu kan, Mark nggak pernah flexing. So, tolong ya, jangan dibandingkan dengan anak atau istri dari oknum pejabat kita. Beda didikan, beda level. So, gitu guys, ambil yang bagus, buang yang tidak bermanfaat. Video ini dibuat bukan karena saya pro-Yahudi atau pro-Israel. Saya hanyalah seseorang pembelajar yang percaya bahwa kita bisa belajar dari semua orang. So, gitu aja guys. Saya Coach Chandra. Salam miliarder.